Bapak, kami mengucap syukur Tuhan pagi ini Tuhan. Kalau karena kasih karunia-Mu, kami bisa mengecap Tuhan Kau Tuhan. Segala kebaikan-Mu yang telah Kau berikan dalam hidup kami. Kami bisa mengecap Tuhan kasih karunia-Mu. Kami bisa mengecap Tuhan pengampunan-Mu di atas kayu salib bagi setiap kami. Kami bisa mengecap kesembuhan-Mu. Kami bisa mengecap Tuhan perkara-perkara yang ajaib terjadi di tengah-tengah kami. Bahkan lebih daripada semua itu Tuhan, kami juga bisa mengecap firman-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami mengucap syukur untuk segala perbuatan-Mu. Kami mengucap syukur kami bisa bersama-sama bersekutu bersatu Tuhan. Roh Kudus bekerjalah atas kami jemaat-Mu. Ini gereja-Mu Tuhan. Ini milik kepunyaan-Mu. Lakukanlah apa yang Kau kehendaki Tuhan atas setiap kami, atas gereja-Mu. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Bapa. Sebenarnya kami akan mendengar firman-Mu. Roh Kudus berbicara bagi setiap kami. Biarlah Kau sendiri akan menaruh firman-Mu, mengajarkan kepada setiap kami apa yang ingin Kau taruh dalam hati kami, dalam hidup kami Tuhan. Bekerjalah seperti Kau ingin bekerja di tengah-tengah kami. Katakanlah apa yang Kau katakan bagi setiap hati kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari sama-sama kita katakan amin. Amin. Silakan Bapak Ibu Saudara duduk. Terima kasih untuk tim worship. Selamat pagi semuanya. Selamat hari Minggu. Oke. Hari ini saya ingin membagikan sesuatu atau saya ingin mengajarkan sesuatu mengenai Roh Kudus. Karena saya berharap bahwa setiap kita jemaat Tuhan dapat berjalan bersama-sama dengan Roh Kudus. Kita perlu belajar, kita perlu mengupgrade hidup setiap kita, tapi kita juga perlu mengetahui atau menyadari bahwa hidup kita sebagai orang percaya tidak bisa sendiri. Kita perlu Tuhan dalam hidup kita. Kita perlu Roh Tuhan dalam hidup kita. Dan hari ini saya ingin membagikan mengenai apa yang kami percaya mengenai Roh Tuhan atau Roh Kudus dalam hidup setiap kita. Hal pertama yang saya bagikan mengenai Roh Kudus adalah satu pribadi yang tinggal di dalam hati setiap kita, orang-orang percaya. Efesus 1 ayat 13 mengatakan, di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Sekali lagi, ketika kamu percaya dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Jadi firman Tuhan mengatakan bahwa setiap kita, ketika kita percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita, maka kita dimateraikan, dimateraikan oleh Roh Kudus, dengan Roh Kudus dalam hidup kita. Jadi dengan kata lain bahwa setiap kita ketika kita percaya, mengaku dengan mulut kita, percaya dengan hati kita bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, maka hidup setiap kita ada Roh Tuhan, ada Roh Kudus di dalamnya. 1 Korintus 12 ayat 13 mengatakan, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Jadi bahkan ketika kita percaya kepada Tuhan pun, itu adalah pekerjaan Roh Kudus dalam hidup kita. Karena tanpa Roh Kudus tidak ada satu orang pun yang dapat berkata bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan sekali lagi ayat ini meneguhkan bahwa setiap orang yang percaya sudah memiliki Roh Kudus dalam hidupnya. Lalu 1 Korintus 13 ayat 16 mengatakan, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu. Jadi setiap kita orang-orang yang percaya, mungkin beberapa dari kita berkata, apakah saya sudah punya Roh Kudus apa belum? Firman ini, ayat ini menjelaskan dengan jelas bahwa setiap kita orang yang sudah percaya ada Roh Tuhan di dalam hidup kita. Bahkan di 1 Korintus mengatakan bahwa tubuh kita adalah bait Tuhan, di mana Roh Tuhan tinggal di dalamnya. Ini yang ketika Tuhan Yesus masih ada, dia akan merombak bait Allah dan dia akan membangunnya kembali dalam 3 hari katanya. Karena dengan kematiannya, lalu di hari yang ketiga dia bangkit, dia merombak hidup setiap kita.
Sehingga setiap kita orang-orang yang percaya, Tuhan Yesus tidak sedang berbicara mengenai bait Allah secara jasmani. Tapi Yesus berbicara mengenai bait Allah secara rohani ketika ia merombaknya. Dalam 3 hari ia bangkit dan setiap orang yang percaya, ia menjadi bait Allah dalam hidupnya. Dan roh Allah tinggal di dalam hidup setiap kita. Roh Allah bukan lagi tinggal di ruang yang maha kudus. Tirai bait suci sudah terbelah menjadi 2. Dan sejak hari itu, roh Allah tinggal di dalam hidup setiap kita orang yang percaya. Ini hal pertama yang saya bagikan. Hal kedua yang saya bagikan mengenai Roh Kudus adalah Roh Kudus mengajarkan kebenaran. Yohanes 14 ayat 16 sampai 17. Aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Lagi di Yohanes 15 ayat 26, jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapakku, ia akan bersaksi tentang aku. Di sini dikatakan bahwa Roh Kudus adalah seorang penolong. Bahwa Roh Kudus juga adalah satu pribadi yang menghibur. Hanya pandangan kita mengenai penolong dan penghibur, kita perlu sama-sama belajar apa yang dimaksudkan oleh firman Tuhan ketika dikatakan bahwa Roh Kudus adalah satu penghibur, satu pribadi yang menghibur, satu pribadi yang menolong. Matius 5 ayat 3 sampai 6, slide berikutnya. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Ini adalah khotbah pertama kali Tuhan Yesus berbicara mengenai kerajaan surga atau kerajaan Allah di dalam Matius. Dan pertama kali ketika Tuhan Yesus mengajarkan mengenai kerajaan Allah, pertama kali dikatakan oleh Tuhan Yesus adalah berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang akan mempunyai kerajaan surga. Kalau saudara ingat 2 minggu yang lalu saya berbicara mengenai Musa dan mengenai kasut yang dipakai Musa lalu waktu ketika Musa mendekat kepada Tuhan di semak belukar dan Tuhan berkata, tanggalkan kasutmu sebab tempat yang kau injak adalah kudus. Firman Allah berkata, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Pengertian miskin ini bukan berbicara mengenai orang-orang yang tidak memiliki keuangan. Tapi di dalam kerajaan Allah, firman Allah dikatakan dalam Roma 14 ayat 17, sebab kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Jadi hari itu, ayat ini berbicara mengenai orang-orang yang miskin mengenai kebenaran. Maksudnya adalah ketika kita ingin hidup di dalam pola hidup kerajaan sorga atau kerajaan Allah, maka kita sama seperti Musa tidak bisa membawa kasut kita yang lama. Cara berpikir kita yang lama, nilai-nilai yang kita punya yang lama, kebenaran kita yang lama gak bisa dibawa. Kalau kita mau hidup di dalam kerajaan surga, hal pertama yang Yesus katakan, jadikanlah engkau miskin di dalam nilaimu. Sehingga ketika engkau hidup dalam kerajaan Allah, Tuhan, aku gak punya apa-apa, maka dia akan menunjukkan kebenarannya bagi setiap kita yang miskin ini. Sehingga di dalam dia, kita diperkaya di dalam kebenaran. Itulah sebabnya firman Tuhan mengatakan, aku akan memberikan seorang penolong, yaitu Roh kebenaran lanjutannya. Aku akan memberikan kepadamu seorang penghibur, Roh kebenaran selanjutnya. Penghiburan dan penolong yang dimaksudkan oleh firman Tuhan ini adalah berbicara mengenai bagaimana Tuhan akan memberikan satu roh, yaitu Roh Kudus, yang akan menyatakan kebenaran demi kebenaran dalam hidup setiap kita. Memang dalam kehidupan setiap hari, dalam kehidupan kita sebagai orang percaya bahwa memang Tuhan akan berbicara, akan menghibur setiap kita. Tuhan akan menolong setiap kita dalam menghadapi kesulitan demi kesulitan. Iya, satu hal, tapi berbicara mengenai ini, Roh Kudus adalah seorang penolong, penghibur, yang akan menghibur setiap kita
menolong setiap kita untuk kita bisa mengerti kebenaran demi kebenaran. Yohanes 15 ayat 26. Jikalau penghibur yang kuutus dari Bapa-Ku datang, yaitu roh kebenaran, sekali lagi, yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Jadi apa yang Roh Kudus akan ajarkan, menolong kita, menghibur setiap kita, ia akan mengatakan, dia akan bersaksi mengenai Yesus. Dia akan mengatakan segala sesuatu yang mengenai firman. Maksudnya begini saudara, saya cuma teringat masa-masa kuliah. Setiap kali kami kuliah, masuk kuliah, mungkin ada beberapa SMA juga sama. Kalau kuliah masuk satu pelajaran, masuk ke kelas ini, lalu setelah selesai pindah mata pelajaran ke kelas yang berikutnya dan sebagainya. Dan setiap kali kami belajar masuk dalam perkuliahan, kami diharapkan sebagai mahasiswa, itu kami sudah mempelajari textbooknya terlebih dahulu. Jadi kita datang ke bangku kuliah bukan dengan pengertian yang kosong, bukan dengan otak yang kosong, tapi kami diharapkan datang sebagai mahasiswa untuk datang dengan sesuatu, dengan apa yang sudah kita baca. Nah, problemnya adalah semua apa yang sudah kita baca di dalam textbook, tidak semua kita mengerti dan pahami. Karena terlalu besar, terlalu tinggi ilmunya. Buat saya mahasiswa kedokteran belajar textbook, satu hal yang belum pernah kami alami, belum pernah kami mengerti, kami cuma baca. Dan kami tidak mengerti semuanya. Kenapa bisa terjadi demam? Kenapa bisa terjadi batuk? Kenapa kalau saudara lihat matahari, gitu ya, lihat matahari bersinar gitu ya, tiba-tiba saudara bisa bersin. Pernah kepikir nggak bahwa itu ada fisiologinya? Kenapa saudara lagi korek-korek kuping, lalu saudara bisa batuk? Karena itu ada mekanismenya. Dan kami nggak tahu bagaimana itu bisa terjadi. Tapi waktu kami datang ke bangku kuliah, disitulah seorang dosen yang sudah belajar jauh lebih advance daripada kami. Dan dia sudah mengalaminya. Dia bisa menjelaskan, kenapa kalau korek kuping orang bisa batuk? Kenapa pada waktu kita melihat matahari, sinar matahari yang terik banget, kita bisa bersin-bersin? Kenapa ketika terjadi infeksi, kita bisa ada demam yang terjadi? Kenapa bisa terjadi batuk dan sebagainya? Kita mengerti ini karena dosen mengajar kita dengan cara yang benar. Mereka menolong kita untuk kita bisa mengerti. Demikian pula dengan Roh Kudus. Roh Kudus adalah pribadi yang akan menghibur kita, menolong kita untuk kita bisa mengerti firman Allah jauh lebih lanjut. Tetapi satu hal yang ingin saya bagikan mengenai Roh Kudus adalah, ketika saudara berjalan bersama dengan Roh Tuhan, janganlah berjalan dengan otak yang kosong. Belajarlah firman Tuhan. 2 minggu lalu saya bilang, if you can't hear Him, read Him. Kalau saudara tidak bisa mendengar suara Tuhan, baca firman Tuhan. Karena firman Tuhan ini adalah semua yang sudah dituliskan. Apa yang Yesus sudah katakan, apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan ketika ada di dunia, dituliskan dalam satu buku yang disebut dengan Alkitab. Jadi kita nggak bisa hidup bersama Roh Kudus, kita cuma bisa, saya nggak menyalahkan orang berdoa, tapi waktu kita berdoa, waktu kita jadi orang percaya, baca firman Tuhan setiap hari, firman Tuhan setiap hari, firman Tuhan setiap hari. Ada yang nggak dimengerti, is okay, nggak apa-apa. Nanti ada waktunya, saudara akan dibuat mengerti oleh Roh Kudus. Matius 4 ayat 4, slide berikutnya. Ini adalah ketika Tuhan Yesus dicobai di padang gurun. Pada waktu iblis mencobai Tuhan Yesus bilang sama iblis, ada tertulis manusia hidup bukan roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Lalu ayat 7 dikatakan, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Lalu ayat 4 ayat 10 mengatakan, enyalah iblis sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Tuhan Yesus pun pada waktu Dia menjadi manusia, Tuhan Yesus belajar. Dia mengutip apa yang ditulis dalam kitab para nabi. Jadi kalau Tuhan Yesus sendiri belajar mengenai apa yang sudah tertulis, maka kita mengikuti teladannya, kita pun perlu belajar di dalam membaca firman Tuhan, di dalam merenungkan firman Tuhan.
Bahkan kalau ada Bapak Ibu Saudara yang memiliki kesempatan lebih lanjut untuk bisa sekolah, untuk mengenal firman Tuhan lebih lanjut, belajarlah. Atau kita yang mungkin nggak punya kesempatan, kita bisa belajar sama orang-orang yang lebih memiliki pengertian, pengetahuan mengenai firman Tuhan lebih lagi. Sehingga apa? Sehingga apa yang kita baca, kita bisa mengerti. Dan Roh Kudus akan menolong kita, menghibur kita, dengan memberikan satu pengertian. Oh, ini tuh maksudnya firman Tuhan. Oh, ini yang firman Tuhan maksudkan, yang ditulis ini konteksnya ini, ceritanya ini, maksudnya ini. Itu yang kedua yang saya bagikan. Yang ketiga yang saya bagikan mengenai Roh Kudus adalah satu pribadi yang akan mengingatkan kebenaran. Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Sekali lagi, akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Roh Kudus akan mengingatkan setiap firman demi firman yang sudah tertulis, yang sudah kita baca, yang sudah kita mengerti. Untuk suatu hari nanti ketika ada satu tantangan atau ada satu masalah yang sedang kita hadapi, atau apapun yang sedang kita hadapi, tiba-tiba Roh Kudus akan mengingatkan setiap kita akan satu firman Tuhan. 15 tahun yang lalu, saya waktu itu praktek di Bandung dan juga saya praktek di kota Kerawang. 2 hari saya di Kerawang, sisanya saya di Bandung. Waktu saya praktek di Kerawang, puji Tuhan pada hari itu pasiennya sudah mulai banyak. Awal pertama kali saya praktek sekitar mungkin 50, 60, lalu dalam 3-4 tahun ke depan pasiennya bisa dalam satu hari 150 sampai 200, bahkan kadang bisa sampai tembus dari 200 dalam satu hari. Dan pada waktu itu orang tua istri saya yang tinggal di Kerawang, dia menawarkan sama saya, Diki mau pindah nggak ke Kerawang? Kalau mau pindah ke Kerawang akan dibikinkan satu klinik untuk saya bisa praktek di Kerawang. Waktu itu praktek saya di Bandung masih on progress. Jadi yang di Kerawang sudah jauh lebih berkembang. Dan waktu saya ditawarkan untuk saya mau pindah di Kerawang atau untuk pindah ke Kerawang, saya berdoa sama Tuhan. Tuhan, saya harus pilih yang mana? Saya mencoba membuat satu kriteria, kalau saya tinggal di Kerawang, mungkin berarti plusnya adalah saya akan punya finansial yang sangat baik. Plusnya lagi ini, lalu minusnya ini, dan ini. Lalu kalau saya memutuskan untuk saya tinggal di Bandung, minusnya adalah mungkin keuangan saya, ya standar gini-gini saja. Tetapi plusnya ini. Saya coba membuat satu perhitungan, karena saya percaya bahwa Tuhan bisa memakai setiap pengertian kita untuk kita juga belajar menjadi orang-orang yang dewasa dalam pengertian. Tapi hari itu, pada waktu saya berdoa, maksudnya bukan hari itu dalam satu hari, tapi berhari-hari saya berdoa sama Tuhan, Tuhan apa yang harus saya putuskan? Apakah saya akan tetap tinggal di Bandung atau saya harus pergi ke Kerawang? Pada waktu itu, ada satu waktu di mana ketika saya berdoa sama Tuhan, ini yang Tuhan kasih jawab sama saya. Kejadian 12 ayat 2-3. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Pada waktu saya berdoa, tiba-tiba muncul satu ingatan mengenai ayat firman Tuhan yang Allah katakan kepada Abraham. Tetapi yang saya dapatkan lebih spesifik adalah apa yang saya garis bawahi. Engkau akan menjadi berkat. Di waktu saya berdoa, firman yang saya dapatkan, apa yang Roh Kudus ingatkan dalam hidup saya adalah engkau akan menjadi berkat. Lalu dari situ saya mulai berpikir dan merenungkan, di tempat manakah yang hari itu saya benar-benar bisa menjadi berkat buat banyak orang. Kalau saya pindah ke Kerawang, ya mungkin penghasilan saya akan baik, prospeknya mungkin akan bagus. Tapi mungkin waktu saya merenungkan kalau saya tinggal di sana, saya hanya akan hidup untuk diri saya sendiri. Saya kerja dari pagi sampai malam, saya punya uang. Ya,
tapi hidup saya hanya untuk berkat buat diri saya sendiri. Tapi kalau saya tetap ada di Bandung, mungkin secara finansial waktu itu standar, tetapi kalau saya di Bandung, waktu itu saya bisa menjadi berkat buat banyak orang. Saya bisa ketemu banyak orang, saya bisa dimuridkan, saya bisa memuridkan, saya bisa melayani, saya bisa melakukan banyak hal, dan saya bisa menjadi berkat buat banyak orang. Karena firman inilah yang Roh Kudus ingatkan. Hari itu saya memutuskan, oke Tuhan, aku tahu kehendak-Mu, bahwa aku akan tinggal di Bandung, karena tempat ini ada tempat di mana saya bisa jadi berkat buat banyak orang. Ya puji Tuhan. Waktu berjalan bersama Tuhan, Tuhan melakukan banyak perkara. Tapi balik lagi satu hal yang saya bagikan. Roh Kudus adalah satu pribadi yang akan mengingatkan kita akan setiap firman demi firman. Jadi sekali lagi setiap kita orang percaya kita perlu baca firman setiap hari. Kita perlu merenungkan firman Tuhan setiap hari. Bahkan kalau saudara bisa menghafal firman Tuhan, hafal firman Tuhan. Karena kita nggak pernah tahu. Akan ada 1 masa, 2, 3 masa, atau 1000 masa. Otak kita nggak bisa mengingat semuanya. Walaupun katanya otak manusia hanya dipakai 10%. Tapi pada kenyataannya kita nggak bisa mengingat semua ayat. Tapi belajarlah. Tapi pada masanya ada waktu di mana Roh Kudus yang akan mengingatkan kebenaran demi kebenaran dalam hidup setiap kita. Amin. Hal berikutnya yang keempat yang akan saya bagikan mengenai Roh Kudus. Roh Kudus adalah pribadi yang menegur dosa kita. Yohanes 16 ayat 8. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. 3 hal yang akan dilakukan oleh Roh Kudus adalah ketika ia datang, ketika ia ada dalam hidup kita, ia akan menginsafkan kita akan dosa, dia akan menginsafkan kita akan kebenaran, dan ia akan menginsafkan kita akan adanya penghakiman. Kita akan lanjut di Yohanes 14 ayat 16 sampai 18. Aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Firman Tuhan menggambarkan bahwa aku tidak akan meninggalkan kamu yatim piatu. Aku akan mengirimkan Rohku bagimu. Sama seperti orang tua. Ketika kita melihat anak, sedikit tentang parenting. Apa yang kita orang tua lakukan ketika kita melihat anak-anak kita melakukan kesalahan? Saya mau cerita gini bukan untuk mendiscourage, bukan untuk menghakimi, bukan. Semua anak dilahirkan dengan keegoisan, punya self-center, melakukan apa yang mereka mau. Tapi bagian kita orang tua adalah bagaimana mendidik mereka untuk dari self-center egois menjadi other-center. Bagaimana mereka bisa memperhatikan orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah, di dalam proses mendidik anak, kadang-kadang seringkali kita melihat bahwa anak-anak kita melakukan beberapa kesalahan atau kekeliruan. Dan biasanya orang tua lakukan adalah, orang tua datang menghampiri dan marah. Hei, kenapa kamu melakukan itu? Kenapa kamu lempar-lempar barang? Kenapa kamu buang sampah sembarangan? Loh, mulai sekarang kamu gak boleh main gadget. Mulai sekarang kamu isolasi, diam. Kita menyatakan kesalahan, lalu kita memberikan penghakiman, penghukuman bagi mereka. Tapi ada satu hal poin yang paling penting mengenai mendidik anak. Tugas orang tua bukan hanya menyatakan kesalahan, tapi bagaimana membawa anak kita dari melakukan apa yang salah, mereka bisa berbalik dan melihat kebenarannya. Dari anak-anak yang melakukan sesuatu yang salah, lalu berbalik di training melakukan apa yang benar dalam hidupnya. Sama seperti Roh Kudus. Roh Kudus bukan cuma menyatakan bahwa kamu salah, tapi dia menunjukkan jalan yang benar, karena ini adalah prinsip pertobatan. Engkau berhenti berbuat dosa, bukan karena engkau takut masuk jurang, tapi karena engkau tahu ada yang benar di sana. Dan engkau bisa berjalan menuju pada kebenaran. Kalau kita hanya membuat anak berhenti melakukan yang salah, dan dia diam di sana, cepat atau lambat, dia akan jatuh juga, karena dia masih ada di tempat yang sama. Tapi kalau kita mengajarkan dia berbalik melihat yang benar, dan melakukan yang benar, disitulah anak-anak kita hidup di dalam keselamatan. Seandainya kita melihat ada anak yang melempar barang, buang sampah sembarangan,
Apa yang orang tua perlu lakukan? Ajar anak kita, atau ajar anak-anak yang ada di sekeliling kita. Jangan pernah malu dengan anak-anak kita di gereja. Tugas kita semua orang tua hari ini bukan untuk menghakimi anak orang lain, tapi kalau bisa setiap kita membantu anak-anak yang ada di sekitar kita. Ketika ada anak yang buang sampah sembarangan misalkan, kita bisa ajar mereka, ayo saya bantu untuk kamu buang sampah. Tuntun tangannya untuk anak-anak yang masih kecil untuk ambil sampahnya. Dan tuntun dia untuk ke tempat sampah dan buang tempat sampahnya. Bukan cuma, kamu yang buang sampah sembarangan. Bukan itu problemnya. Kalau kita hanya menyatakan kesalahan demi kesalahan, maka anak-anak kita hanya akan hidup dalam kesalahan dan rasa bersalah. Tapi kalau kita bisa menunjukkan jalan yang benar, maka mereka akan tahu, oh ini yang harus saya lakukan dalam hidup saya. Demikian pula Roh Kudus. Ketika kita melakukan sesuatu yang keliru, sesuatu yang salah, Ia akan menegur kita. Ia akan menunjukkan bahwa itu salah, itu keliru. Tapi Roh Kudus tidak akan diam sampai di situ. Ia akan menunjukkan apa yang benar dalam hidupnya. Slide berikutnya. Ini yang kami siapkan. Ini sudah berjalan lama, tapi mungkin ada banyak orang yang baru tahu bahwa ada kelas parenting di jemaat di JP3, ada kelas Growing Kids God's Way, itu untuk anak usia 0 sampai 8 tahun. Lalu ada kelas yang untuk pra-remaja, middle years, itu umur 9 sampai 12 tahun. Dan yang terakhir ada Reaching the Heart of Your Teen, itu untuk anak 12 tahun ke atas. Jadi setiap kita parent, kita perlu belajar bagaimana caranya untuk setiap kita bisa mendidik anak-anak kita. Ada 13 kali pertemuan, ada 7 pertemuan, dan ada 6 kali pertemuan. Tapi saya pikir, it's okay. Lakukanlah apa yang terbaik untuk anak-anak kita, didiklah mereka di dalam takut akan Tuhan, di dalam apa yang firman Tuhan katakan. Yang berikutnya, yang saya bagikan mengenai Roh Kudus adalah, Roh Kudus menuntun manusia menghasilkan buah roh. Roma 8 ayat 5 sampai 6. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Slide berikutnya. Kemarin malam, istri saya lalu dengan beberapa orang makan dengan satu orang misionaris dari Kalimantan, Pastor Roni namanya, Pastor Roni dan istrinya. Mereka memulai pelayanan 29 tahun yang lalu di Kalimantan, membangun satu tempat namanya Living Water Village. Mereka melayani orang-orang dari suku Batak. Dan waktu cerita, waktu ngobrol makan, saya agak kaget. Beliau bilang begini, bahwa di suku Dayak itu ada 400 dialek dan bahasa. Wah, nggak pernah kepikir saya juga ya. Mungkin bayangannya kalau kita gini, kita tinggal di Jawa. Orang Jawa ada berapa banyak bahasa? Orang Jawa di Pulau Jawa, ada Betawi mungkin ya, ada Banten, ada Sunda, ada Jawanya Jawa Barat, ada Jawa Cirebon, ada Jawa Semarang, ada Jawa Surabaya, ada Jawa apa lagi, saya juga nggak tahu bahasanya banyak. Tapi kurang lebih, dia bilang begini, ada 400 dialek dialek bahasa dalam suku orang Dayak. Dan selama 29 tahun, di tempat mereka saya mungkin sudah menaungi orang-orang yang dengan bahasa 67 bahasa. 29 tahun, 67 bahasa. Saya nggak tahu berapa tahun lagi untuk bisa mencakup 400 bahasa di suku Dayak. Nah, yang menarik adalah dia bilang begini, apapun bahasanya yang mereka punya, katanya, di dalam misionaris menginjili mereka, menjangkau mereka, hanya ada satu bahasa yang akan diterima oleh semua orang. Bahasa kasih. Ketika dia datang turun ke jalanan, ketika dia datang menghampiri orang-orang yang membutuhkan pendidikan, membutuhkan makanan, membutuhkan pengobatan,
bahasa inilah bahasa yang akan diterima oleh semua orang dari suku kaum bahasa yang berbeda-beda. Ini adalah siswa di sana, mereka ada 900 siswa, kalau nggak salah, kemarin saya dengar, 900 siswa ada di sana, mereka tampung, mereka ajar, mereka didik di sana, mereka kasih makan di sana. Dari cerita ini ada satu lagi yang menarik yang saya dapatkan. Saya nggak tahu, tapi cerita saya gini, setiap minggu, mereka dan semua anak-anak yang 900 ini puasa. Benar, seminggu satu kali ya, mereka puasa. Saya cuma waktu saya dengar ini, saya mereview dengan diri saya, hidup kita hari ini yang ada di sini sebagai orang percaya. Apa yang akan kita lakukan ketika kita berpuasa? Beberapa nilai, ada orang yang berpuasa karena ingin menguduskan dirinya. Walaupun kita percaya bahwa kita dikuduskan karena Kristus, bukan karena puasa. Ada orang yang berpuasa karena ingin menyangkal dirinya, agar hidup menjadi lebih baik. Ya, tapi kami juga percaya bahwa kita hidup di dalam firman Tuhan dan akan menuntun kita menjadi lebih baik, bukan karena usaha manusia kita menjadi lebih baik. Dan ada banyak alasan untuk setiap kita berpuasa, betul? Tapi waktu hamba Tuhan ini mengatakan, Pastor Roni mengatakan begini, mereka berpuasa seminggu satu hari hanya untuk uang yang mereka keluarkan untuk makan, itu bisa dikumpulkan, dan hari itu mereka bawa ke rumah sakit untuk nolong orang yang gak bisa berobat. Kebayang gak saudara? Waktu saya mendengar ini, saya berpikir bahwa jemaat kita sudah, tulisannya jemaat berkat bagi bangsa. Dan kita sudah melakukan banyak hal. Ya, kita sudah jadi berkat bagi banyak bangsa. Tapi malam itu, seperti ada satu lapis selaput lagi yang diangkat dari mata. Wow, this is the way, ini cara Tuhan. Bagaimana kita bisa jadi berkat buat banyak orang. Kita selama ini mungkin berpuasa, hari ini kita memikirkan apa yang kita makan, hanya untuk hidup kita. Gak apa-apa. Itu juga harus kita pikirkan. Tapi mereka, dengan cancel satu kali makan dalam satu hari, 900 orang belum semua stafnya, mereka bisa mengumpulkan sekian juta banyaknya. Satu minggu, satu bulan, bisa puluhan juta. Dan akhirnya diberikan untuk membantu orang-orang yang gak bisa berobat. Waktu saya dengar itu, rasanya saya pengen nangis. Wow, Tuhan bisa melakukan sesuatu yang kita gak pernah pikirkan hari ini. Jadi kalau hari ini kita mau berpuasa, bukan lagi untuk diri kita. Tapi kalau kita mau berpuasa hari ini, karena kita bisa nolong orang di luar sana. Amin. Karena inilah yang Tuhan ajarkan. Bahwa ketika Roh Kudus mengajarkan kebenaran, Roh Kudus mengingatkan kebenaran, tujuannya apa? Agar kita bisa hidup di dalam kebenaran itu sendiri. Roh Kudus akan menuntun kita hidup di dalam kebenaran dan akhirnya hidup kita menghasilkan buah kebenaran. Bukan lagi perselisihan, bukan lagi kemarahan, bukan lagi pertengkaran dan sebagainya. Tapi kasih, kelemah lembutan, kesabaran, kebaikan, kemurahan, kesetiaan, penguasaan diri dan sebagainya. Jadi Roh Kudus akan mengingatkan kita dan mendorong kita untuk menghasilkan apa yang disebut dengan buah kebenaran. Terakhir yang saya bagikan adalah Roh Kudus akan memperlengkapi kita dengan karunia Roh Kudus. Kisah Rasul 2 ayat 38, jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Jadi setiap kita orang yang sudah percaya kepada Yesus Kristus Tuhan, kita ada Roh Kudus dalam hidup kita. Tetapi pekerjaan Roh Kudus bukan cuma, maksudnya gini, tetapi apa yang akan Roh Kudus lakukan bukan hanya menolong menghibur kita untuk mengenal kebenaran, mengingatkan, menginsafkan akan dosa, dan melakukan kebenaran sehingga kita bisa berbuah kebenaran, tapi Roh Kudus akan memperlengkapi kita dengan karunia Roh Kudus. Slide berikutnya. 1 Korintus 12 ayat 7-10. Di sini dituliskan mengenai ada 9 karunia. Ada karunia berkata-kata hikmat, ada karunia berkata-kata pengetahuan, ada karunia iman, karunia menyembuhkan, karunia mujizat, karunia bernubuat, membedakan roh bahasa roh dan menafsirkan bahasa roh. Di Roma 12 ayat 6-8 ada karunia bernubuat, melayani, karunia mengajar, menasihati, membagi-bagikan sesuatu dan memberikan pimpinan. Kita perlu tahu bahwa Roh Kudus akan memperlengkapi setiap kita, orang-orang yang percaya dengan karunia-karunia.
Dan karunia-karunia yang kita kenal bukan hanya 9 karunia yang ada di sini, yang terlihatnya sepertinya spektakuler, tapi saudara, saya ingin membawa saudara untuk bisa melihat ada karunia di sini, yaitu melayani, mengajar, menasihati, membagi-bagikan sesuatu dan sebagainya. Saya pernah saya masih SMA, saya ingat tuh. Waktu saya masih SMA, satu kali waktu SMA saya belajar untuk membagikan firman Tuhan di satu pertemuan remaja. Begitu saya selesai membagikan firman Tuhan, tiba-tiba ada satu orang penatua, bukan di sini saudara, saya ada di Cirebon, ada satu orang pemimpin di sana, tiba-tiba datang menghampiri saya. Dan kurang lebih dia bilang begini, apa yang kamu lakukan itu salah. Ini sebenarnya saya cuma memperhalus sedikit bahasanya. Sebenarnya kata-katanya lebih tajam dari itu. Tapi kurang lebih begini, apa yang kamu lakukan di atas mimbar itu salah. Detik itu, waktu saya mendengar kata-kata itu hati saya hancur saudara. Down. Waduh, saya lagi awal-awal bertobat, awal-awal melayani, semangat-semangatnya, apalagi belajar membagikan firman Tuhan, tiba-tiba begitu turun dari bagian firman Tuhan, dihantam dengan satu perkataan, dengan satu teguran yang luar biasa, kamu salah. Saya pulang dari ibadah itu, saya bilang sama Tuhan, Tuhan, lebih baik saya jadi orang Kristen yang biasa aja, gak usah ngelayani. Benar, itu pertama kali saya bilang sama Tuhan, udah jadi orang Kristen yang biasa aja, datang ke gereja seminggu sekali, selesai. Ngapain saya melayani kalau pada akhirnya saya dibeginiin? Anak muda saudara, dengan egonya, dengan ketidakdewasaannya. Tapi singkat cerita, namanya Tuhan. Keinginan untuk bisa bersaksi, keinginan untuk bisa menolong orang, keinginan untuk bisa membagi sesuatu nggak pernah pudar. Bahkan makin lama makin besar. Dan akhirnya saya mau mulai melayani kembali. Tapi di sini, di tempat ini, saya pun juga pernah ditegur. Saya ditegur suatu hari sama satu orang, dia bilang gini, kamu jadi orang jangan terlalu naif. Nadanya nggak begitu. Ini ke bawah yang tadi. Dia bilang begini, kamu jadi orang jangan terlalu naif. Maksudnya gimana? Ya dia ceritain gini. Ada dua hal yang berbeda. Yang pertama, waktu orang yang pertama memberikan nasihat, saya hancur. Tapi waktu orang yang kedua memberikan nasihat, itu membuat saya bangkit. Membuat saya mengerti, iya jadi orang Kristen nggak bisa naif. Kita harus belajar sesuatu. Yang saya ingin tunjukkan, ini adalah karunia menasehati. Ada orang-orang yang memang diberi karunia oleh Roh Kudus untuk bisa menasehati orang. Dan waktu orang ini menasehati, saudara akan bisa melihat bahwa nasihat yang diberikannya, itu membuat adem saudara. Maksudnya, ayo kita sama-sama belajar. Ada orang yang punya karunia untuk membagi-bagikan sesuatu. Ada orang yang suka hidupnya memberi. Satu kali saya pernah ketemu dengan satu orang yang suka memberi, satu hidupnya suka memberi. Satu kali dia cerita, ada satu statement yang buat saya agak terbelalak, karena ini bukan konsep saya, hidup saya, tapi itu merubah hidup saya. Dia bilang begini, sekalipun ada orang yang datang sama saya untuk memanfaatkan saya tahu itu, tapi kalau dia minta tolong, dan hati saya digerakkan Tuhan untuk menolong, saya akan tolong dia. Buat saya, kalau lu datang manfaatin saya, waduh saya mungkin mikir-mikir. Tapi orang ini berbeda. Ini yang merubah konsep saya. Ini yang dibilang jadilah miskin di dalam kerajaan Allah. Tinggalkan konsep cara hidup berpikirmu yang lama. Dan pakailah konsep kerajaan Allah. Pakai sesuatu yang baru dalam hidupmu. Dan ini pun adalah orang-orang yang diberi karunia untuk membagikan sesuatu. Yang saya ingin tunjukkan adalah orang-orang yang demikian adalah orang-orang yang sedang berjalan di dalam karunia Roh Kudus. Bahkan ketika saudara ada di atas mimbar, melayani, di sini singer, worship leader, musik, greeter, usher, barista, apalagi, kids semuanya, teen, youth. Ketika kita melayani, kita sedang hidup dipimpin oleh Roh Tuhan. Itu adalah karunia yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Untuk apa? Untuk kita bisa melayani, untuk kita bisa menjadi berkat buat banyak orang. Slide berikutnya. Saya balik lagi sama foto ini. Ini juga menarik lagi. Saya ngomong menarik karena ini menggugah hati saya sebenarnya. Malam itu Pastor Roni bilang begini, sebenarnya saya nggak berencana untuk bagikan ini. Tapi sebenarnya saya berdoa sama Tuhan, Tuhan apa yang harus saya katakan mengenai karunia Roh Tuhan, karunia Roh Kudus.
Waktu saya berdoa, sampai kemarin saya masih terus berdoa apa yang harus saya bagikan mengenai karunia Roh Kudus, apa yang harus saya katakan pada jemaat. Tapi waktu saya ngobrol, saya sedang mendengarkan, saya tahu bahwa ini yang Tuhan inginkan untuk disampaikan pada jemaat. Beliau menyampaikan begini, satu kali mereka membangun Living Water Village, tempat sekolahan itu. Mungkin ini ya, saya nggak tahu, saya coba search di website, tapi barangkali ada yang pernah ke sana, mungkin ini tempatnya. Beliau menceritakan pada waktu awal-awal mereka membangun bangunan tersebut, mereka membuat satu cor-coran dari beton. Cor-coran dari beton. Dan waktu mereka ngecor, ada satu orang dari mereka namanya Warren, dia bilang begitu. Waktu hujan karena mereka lokasinya di atas bukit, jadi mereka bisa melihat sekelilingnya. Dan dari kejauhan mereka, dia melihat ada hujan datang, menghampiri. Tapi ada cor-coran. Ini kan kalau hujannya datang, deras, cor-coran begini kan hancur. Nah, orang ini yang dia lakukan adalah, begitu hujan datang, dia mengangkat tangan berdoa. Hujannya ke kiri, ke kanan. Serius. Saya dengar begitu, saya pikir, wah ini Roh Kudus. Dan terjadi saudara, hujannya split. Dan waktu split, bukan hanya split, tapi split di belakangnya nyatu lagi. Kayak mata. Luar biasa nggak? Biasa. Selesai itu, 2 minggu kemudian, mereka bikin cor-coran lagi. Kali ini bikin cor-coran mungkin bukan buat fondasi, tapi untuk apa ya, penampungan air. Bikin cor-coran lagi. Dan waktu bikin cor-coran lagi, orang-orang di situ melihat hujan datang lagi dari kejauhan. Tapi problemnya Warren nggak ada hari itu. Ya, orang itu nggak ada. Tapi karena orang-orang yang di sekitar dia melihat kejadian 2 minggu yang lalu, jadi mereka entah sengaja entah latah, dia nggak menceritakan, tapi saya pikir ada sesuatu yang menginspirasi. Mereka semua mengangkat tangan untuk hujan. Dan sungguh katanya, yang kali kedua itu hujan juga terbelah lagi sampai ke belakang. Dan karena peristiwa itu, ini yang paling penting ketika Roh Kudus bekerja. Karena peristiwa itu, ada satu supir bulldozer yang melihat 2 kejadian itu. Dia terima Tuhan dan dia dibaptis. Amin. Boleh silakan saudara. Dan dia cerita lagi. Saya mau sambungkan ini terus. Waktu dia cerita, dia menikah pertama kali. Waktu dia punya istri yang pertama, dia cerita bahwa istrinya dan anak yang masih kecil, dia mengalami kecelakaan, crash. Dan waktu kecelakaan, istrinya dan anaknya ada di rumah sakit. Waktu dia datang ke rumah sakit, dia berpikir bahwa udah nggak mungkin selamat. Karena darah keluar dari telinga, dari hidung, dari mulut. Waktu saya dengar cerita dia, darah keluar dari telinga, keluar dari hidung, saya udah tahu. Ini pasti basis tulang tengkoraknya retak atau patah. Dan pasti ada selaput yang robek di sana. Dan saya pun tahu, wah ini trauma kapitis yang berat. Dokter neurologis ada 2 waktu datang menghampirinya, dan dia bilang, kalau sampai anak ini pun bertahan 6 bulan, maka setelah 6 bulan pun akan mungkin cacat. Saya setuju dengan itu. Tapi hari itu, ada orang yang datang menghampiri dia dan mendoakan anaknya dan juga istrinya. Dan waktu didoakan, 6 minggu kemudian, anaknya sembuh dua-duanya. Pulih katanya. Tapi istrinya meninggal. Yang ingin saya bagikan begini. Saudara, waktu kita sama-sama berjalan di dalam karunia bersama dengan Roh Tuhan, ada satu hal yang saya tekankan adalah, Roh Kudus akan memberikan kita karunia, tapi pasti punya tujuan. Roh Kudus memberikan karunia kesembuhan, karunia mujizat, semua karunia apalagi, pasti punya tujuan. Dan saya percaya tujuannya adalah untuk memperlengkapi setiap kita orang percaya, untuk bisa menjadi berkat, bersaksi buat banyak orang sehingga mereka kenal Tuhan. Dan pada waktu kita berjalan di dalam karunia Roh Tuhan, ingatlah selalu bahwa ada satu kehendak Tuhan yang kadangkala kita nggak bisa.
untuk berubah. Sama seperti hamba Tuhan ini. Dia udah menceritakan banyak mujizat. Yang cancer juga katanya ada yang sembuh dan sebagainya. Dia menceritakan mujizat-mujizat yang kita nggak pernah pikir di sini kan. Tapi mereka mengalaminya. Mungkin hari itu ya, di sana nggak ada plastik untuk nutupin cor-coran. Makanya perlu mujizat yang luar biasa. Tapi hari ini, kalau kita ada cor-coran, kita bisa punya karunia melayani, kita bisa beli plastik, tutup aja semuanya. Mungkin Tuhan akan berbicara atau bekerja dengan cara yang berbeda. Tapi carilah kehendak Tuhan, apa yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan. Dan Pastor Roni bilang, saya nggak mengerti apa yang ada dalam hatinya Tuhan. Kenapa kok anak saya 2 bisa sembuh, tapi kenapa istri saya nggak sembuh dan bahkan meninggal? Tapi yang menarik dari pribadinya dia bilang begini, well, nanti mungkin suatu saat kalau saya ketemu Tuhan di sorga, saya akan ngajak Tuhan ngopi. Dan saya akan menanyakan, kenapa istri saya nggak meninggal waktu itu? Saya nggak ngerti kenapa istri saya meninggal. Tapi bukan berarti saya nggak percaya bahwa Tuhan selalu baik dalam hidupnya. Ketika kita berjalan bersama-sama dengan roh Tuhan, ada hal-hal yang mungkin akan disingkapkan oleh Tuhan. Tapi mungkin ada hal-hal yang belum tersingkapkan. Tapi ketika itu terjadi, janganlah putus asa. Kita nggak ngerti sekarang. Tapi suatu hari nanti, kita akan bikin kopi sama Tuhan. Kita akan bicara sama Tuhan. Kita akan bilang, Tuhan, apa sih Tuhan? Kenapa dulu saya begini? Buat saya mengerti. Paulus bilang, hari ini aku melihat semuanya hanya bayang-bayang. Tapi suatu hari nanti aku melihat semuanya dengan sangat jelas. Dan itulah Roh Kudus yang akan tinggal dalam hati kita, yang akan menuntun hidup kita. Sehingga semuanya ini ditujukan cuma untuk satu. Biar orang melihat Tuhan melalui hidup kita. Amin. Mari kita tundukkan kepala dan berdoa. Bapak kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini Tuhan. Roh Kudus, hamba-Mu selesai berbicara. Teruslah Engkau berbicara bagi setiap hati kami. Biarlah Engkau yang menjadi Tuhan dalam hidup kami, menuntun kami. Yang kami boleh terus berjalan seturut dengan kehendak-Mu Tuhan.